Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba untuk mengerjakan latihan soal penilaian akhir tahun kelas 6 khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2022-2023. Baik, kita langsung ke nomor 1 ya. Bacalah paragraf di bawah ini dengan cermat. Insinyur Soekarno merupakan orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Makna kata bergaris bawah pada paragraf di atas adalah yang bergaris bawah berarti ini ya, kata berjasa. Ayo, A. Telah berbuat baik kepada orang lain. B. Mendapat kebaikan dari orang lain. C. Terkenal karena telah berjasa. D. Mendapat balas jasa dari kebaikannya. Ayo, silakan dijawab. Yap, makna kata berjasa adalah yang tepat adalah A. Telah berbuat baik kepada orang lain. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Bacalah paragraf di bawah ini dengan cermat. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Jika ruang kelas bersih dan tertata rapi, maka motivasi belajar dari peserta didik akan muncul. Anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran karena merasa nyaman. Antonim dari kata bergaris bawah pada paragraf di atas adalah, antonim itu berarti lawan kata ya adik-adik. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah kata nyaman. A. Damai. B. Harmonis. C. Rusuh. D. Ramai. Kira-kira lawan kata dari kata nyaman adalah? Yap, yang benar adalah, yang tepat adalah C. Lawan kata dari nyaman adalah rusuh. Oke, baik. Nomor 3. Bacalah penggalan percakapan di bawah ini. Edo, Lani, dan Siti sedang berdiskusi di depan kelas. Edo, teman-teman, hari Senin depan ada festival budaya. Bagaimana kalau kita ikut acara tersebut? Lani dan Siti setuju. Siti, Lani, permainan tradisional saja, seperti rangka alu dari Nusa Tenggara Timur. Edo, ya bagus, kebetulan kemarin kita sudah berlatih saat akan kumpul di kecamatan. Bagaimana menurut kalian? Lani dan Siti setuju, mulai sore nanti kita latihan lagi agar lebih kompak. Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas ini ya, yang titik-titik. A. Mengapa kita harus membawakan permainan tradisional? B. Dalam rangka apa festival budaya diadakan? C. Apa yang akan kita tampilkan di festival budaya? Ayo, silakan dipilih adik-adik. Yap, yang tepat adalah C. Apa yang akan kita tampilkan di festival budaya? Maka dijawab adalah nih, permainan tradisional saja seperti rangka alu dari Nusa Tenggara Timur. Baik, nomor 4. Kalimat utama paragraf di atas adalah sebenarnya menerapkan ini ya, terbalik ini. Sebenarnya menerapkan berbagai cara menjaga kesehatan tubuh bukanlah hal yang sulit. Hanya saja Anda harus konsisten dalam melakukannya. Hal ini perlu dibiasakan seperti istirahat cukup, olahraga teratur, mengonsumsi makanan sehat, tidak merokok, dan lain-lain. Itulah beberapa cara yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kalimat utama paragraf ini adalah A.
Sebenarnya menerapkan berbagai cara menjaga kesehatan tubuh bukanlah hal yang sulit. B. Hanya saja Anda harus konsisten dalam melakukannya. C. Hal ini perlu dibiasakan seperti istirahat cukup, olahraga teratur, mengonsumsi makanan sehat, tidak merokok, dan lain-lain. D. Itulah beberapa cara yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, silakan. Yap, yang tepat adalah D. Itulah beberapa cara yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang mana itu? Istirahat cukup, olahraga teratur, mengonsumsi sehat, tidak merokok, dan lain-lain. Baik, kita ke nomor 5. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Tempat hidup bebek, B. Cara mencari makan pada bebek, C. Fungsi paruh pada bebek, D. Ciri khusus pada bebek. Silakan dijawab adik-adik. Ya, yang tepat adalah D. Ciri khusus pada bebek. Baik, kita ke soal nomor 6. Bacalah cerita di bawah ini dengan cermat. Sejak kelas 3, Anas memiliki kamar pribadi. Dia merasa senang dan bebas beraktivitas saat berada di dalam kamarnya. Dahulu, sebelum memiliki kamar sendiri, dia belajar di ruang keluarga. Sekarang, belajar pun dia lakukan di dalam kamar. Namun sayang, kamarnya tidak rapi. Dia kurang memerhatikan kebersihan dan kerapian. Setelah bangun tidur, tempat tidur tidak langsung dirapikan. Bungkus bekas makan sering tergeletak di bawah meja belajar, bahkan sampai kolong tempat tidur. Tidak setiap hari kamarnya disapu ataupun dibersihkan. Satu hal yang membuat orang tuanya heran adalah dia tetap betah dengan kondisi kamarnya yang seperti itu. Simpulan dari cerita di atas adalah A. Anas merasa sangat senang telah memiliki kamar pribadi yang tertata rapi. B. Anas termasuk anak yang malas bersih-bersih, tidak peduli dengan kebersihan dan kerapian. C. Orang tua Anas merasa senang karena Anas sudah berani tidur sendiri di kamar pribadi. D. Orang tua Anas heran karena setiap malam Anas belajar di ruang keluarga yang lebih rapi daripada kamarnya. Silakan adik-adik. Ya, yang benar adalah yang tepat adalah B. Anas termasuk anak yang malas bersih-bersih, tidak peduli dengan kebersihan dan kerapian. Ini buktinya ya, bungkus tergeletak, bungkus bekas makanan tergeletak ke meja bahkan sampai konten tidur. Tidak setiap hari kamarnya disapu ataupun dibersihkan. Baik, kita ke nomor 7. Bacalah paragraf di bawah ini dengan cermat. Air dan buah mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kedua zat ini memiliki peran salah satunya sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Radikal bebas sendiri merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai penyakit dan infeksi. Tak hanya itu, vitamin dan mineral juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah infeksi akibat virus corona. Ringkasan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Salah satu cara mencegah terpapar virus corona adalah makan sayur dan buah yang mengandung vitamin A. B. Dengan rajin makan buah dan sayur, kita terhindar dari berbagai infeksi yang menyerang tubuh.
D. Sayur dan buah sangat bermanfaat untuk menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. D. Kita harus banyak mengonsumsi buah dan sayur setiap hari agar tubuh tetap terasa segar dan sehat. Yuk, silakan dijawab. Yuk, yang tepat adalah C. Sayur dan buah sangat bermanfaat untuk menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nomor 8. Mengonsumsi buah-buahan dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Misalnya, mengonsumsi apel hijau, kandungan vitamin A dalam apel hijau bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Sementara itu, kandungan folat dan vitamin B2 dapat menjadi antioksidan bagi tubuh kita. Tidak hanya apel hijau, kita dapat memperoleh manfaat dari buah yang lain. Karena itu, mari kita mengonsumsi buah-buahan untuk menjaga kesehatan tubuh. Jenis paragraf tersebut adalah A. Persuasi, B. Narasi, C. Argumentasi, D. Deskripsi. Yap, yang tepat adalah A. Persuasi atau mengajak. Kata di sini ya, mari nih mengajak. Oke, nomor 9. MI Al-Azhar kedatangan siswa yang baru bernama Deva. Dia berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Deva berkulit hitam yang berbeda dengan anak-anak lainnya di madrasah tersebut. Namun demikian, anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, budaya, dan bahasa dan lainnya tidak mereka anggap sebagai masalah. Lebih akrab bermain bersama. Apa yang terjadi jika mereka mempermasalahkan perbedaan warna kulit dan lain sebagainya? A. Terjadi kenyamanan dalam pertemuan meskipun hanya sebentar. B. Saling mengejek dan tidak menghargai perbedaan satu sama lain. C. Tetap rukun dan bersatu karena mereka saling menghormati. D. Seluruh siswa merasa tidak aman ketika belajar di ruang kelas. Yap, yang tepat adalah B. Saling mengejek dan tidak menghargai perbedaan satu sama lain. Oke, nomor 10. Teks 1. Menabung dapat dilakukan di mana saja. Kita dapat menabung di rumah, yaitu dengan cara menyimpan sisa uang jajan di celengan. Menabung juga dapat dilakukan di bank. Menabung di bank lebih aman dibandingkan di rumah. Teks 2. Menabung memberikan banyak manfaat. Menabung dapat melatih berhemat. Dengan menabung, kita dapat membeli barang-barang yang diperlukan. Selain itu, kita akan memiliki dana cadangan yang dapat digunakan ketika kondisi darurat. Ditambah lagi, kebutuhan di masa depan akan terjamin. Perbedaan isi kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 tentang manfaat menabung. Teks 2 tentang jenis tabungan. B. Teks 1 tentang jenis tabungan. Teks 2 tentang tempat menabung. C. Teks 1 tempat tentang tempat menabung. Teks 2 tentang manfaat menabung. D. Teks 1 tentang manfaat menabung. Teks 2 tentang tempat menabung. Yuk, yang tepat adalah C. Teks 1 tentang tempat menabung. Teks 2 tentang manfaat menabung. Baik, sekian untuk latihan kali ini ya. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Ya, tetap ikuti akun ini, akun. Jangan lupa subscribe jika merasa akun ini bermanfaat bagi Anda. Sekalian baik, jadi sekalian, terima kasih sudah
mampir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.